Gini rasanya. Ya ampun. Rombongan. Siapa namanya? Lu panggil siapa? Tadi aku panggilannya apa ini? Lena. Lena. Lena Mahdali. Kak, nama siapa? Kalau ini? Leni. Lu mantep makan mulu. You look that, I look there. What's the Twitter? Mana? Baru tapi ketemu Satu persatu. Sebenarnya bingung sih kisahnya, tapi aku bersyukur banget deh. itulah Eropa. Itulah. Pan my iPhone nyalain ya semuanya ya. Iya. Pan my Jadi di iPhone dalam tas nyalain. itu ada apa aja? Bagus. Di Yang situ hilang ada nggak? pouch Bagus. LV sih, Pouch makeup, LV. handphone, paspor, duit aku nggak tahu, otak udah semrawut. Terus apa lagi ya? Udah. KTP. Pasti ada kan semua. Wah panik sih, panik banget. Paspor saya datang gimana? Satu persatu. Satu persatu. Cari tas silvernya Tas dulu, tapi nggak ada pouch makeupnya. Tapi Pouch LV gitu nanti isi lah. makeup. Soalnya. Terus itu Sebenarnya kalau cerita nanti dari baru awal datang nih KTP. gede banget nih sama orang. Dan intinya cash close, alhamdulillah udah ketemu semuanya. Pelajarannya buat semua adalah jaga barang masing-masing. Tahu itu barang pribadi dijaga, ya. Jadi udah cukup sampai situ. Nyemuain ngomong nggak nu. So ya. Nah, Dah. nangis berkali. Nangis Suti tadi. Nangis. Tapi memang itu dok katanya. Nangis pas ketemu. Bersyukur. Enggak, sebelumnya lu nangis juga. Sebelumnya aku udah kayak gini, aduh, kayak gitu, udah panik. Karena mikir paspor kan juga di situ Iya. kan. Aku bilang ke polisi yang paling penting paspor. Kalau mau apapun terserah kalian. Aku bilang di awal, cuman polisi baik. Ternyata memang baik dia. Oh, tapi bukan ada kong kalingkong polisi itu kayaknya. Nggak tahu, nggak tahu. Oke, ini ya. Iya. Kita tahu lah. Ininya Yang di Paris konspirasinya, kayak gimana. teori konspirasinya. Ini bukan konspirasi. Logikanya kalau seandainya malingnya sudah ketangkap, ya barang itu tidak akan balik satu-satu. Ya pertama tas abu-abu, tas LV, terus baru handphone kalau memang sudah ketangkap malingnya. Tapi karena di dalamnya nggak ada duit, karena sudah terkenal di sini kalau ngambil itu uang, bukan barang di negara sini. Tapi untungnya, walaupun dibalikin step by step, seenggaknya barangnya sudah balik. Paling penting kan paspornya. Jadi ya konspirasinya adalah negatif, saya positif ke orang itu. Cuma karena aku udah ngelihat dari awal, karena aku juga orang emosian, aku bilang Kiel, kamu yang di dalam. Aku udah ngobrol sama dia. Kamu yang di dalam, kalau nggak ada itu nanti aku emosi karena udah dibantuin sama 3 staff dari Hard Rock. Baik banget. Oh, berarti hard rocknya nggak main ya kayaknya ya. Hadroknya enggak pasti. Hadroknya Hadrok enggak. Oke. Cuman polisinya kalau nggak tahu nih, kalau Nah. menurutku sih Sebenarnya aku bingung. juga. Kalau aku juga bilang Cuman mau aku kali. bikinnya positive thinking aja, kayak kalau semuanya udah balik ya udah. Iya. Bahkan aku udah nggak peduli duit, kalau misalnya di situ ada duit aku kayak udah nggak apa-apa ambil aja. Yang penting jangan handphone dan paspor. Ya. Udah nggak peduli aku. Jadi makanya kita mikirnya kayak udah case close. Intinya ini harus saling menjaga dan sep nggak bisa. Oh, oke. Tur jelek. Ini lah. Lu sih Ah, pulang ya nih ya, Ya. udah direkam. Ya ada. Jadi ada koper, di situ di atas Ya. koper itu ada tas aku. Asisten aku nih teledor, dia nitipin ke Kohendi. Harusnya nggak dititipin, itu tanggung jawab masing-masing. Dan aku lagi pipis. Terus habis itu ada yang lewat 3 orang apa 2 orang, aku nggak begitu ngeh banget. Jadi pakai yang- coat panjang gitu loh. 2 Jadi orang kayak kalau pegang yang gitu. ngambil. Terus tas aku kan gini, jadi dia kayak sosok gini, tutupin, ambil langsung. Oh, Dimasukin kot. Dimasukin ke coat di jalan berarti aja. itu memang maling. Maling. Kalau aku pikir misal ketinggalan, ada barang ketinggalan diambil. Berarti kalau tadi itu Tapi maling memang. kelompok kita tuh Gini, ngelakuin gini. itu. Posisinya kopet di sini 2 dibiarin. Ko Andy udah jalan tuh posisinya. Aku di sini. Yang aku nggak ngeliat si pelaku. Terus itu kopet 2 di situ kan. Dia ngambil jalan lewat, sep, langsung ngambil, langsung dimasukin ke kot. Terus kita sadarnya setelah Lucy balik, mana tasnya mana, tas apa? Oh, berarti Gitu kan. dalam waktu sebentar dong, waktu dia selesai ke toilet baru nyadar kalau seandainya tasnya Ya. mana gitu. Oh, Pas ke berarti toilet cepet tuh kita juga udah itu langsung kerja. ke sini. Kita udah jalan duluan. Heeh.
Jadi intinya tuh mereka tuh nunjukin semua bukti CCTV dong. Terus ya CCTV-nya tuh ditunjukin sama mereka. Orang kulit hitam atau kulit putih? enggak, orang-orang Maroko. Orang-orang mana? Oh. Kutanya orang ini orang mana? You see, it's Arabic, it's Maroko katanya. Oh, tadi dia nggak tahu. Karena yang aku lihat pas di mobil, Oh. kan mobil Memang diborgol ya? Diborgol tangannya diikat. Nah, yang aku Nggak tahu bingung dia kok borgol nggak, polisi pokoknya itu tahu bisa nangkep orang itu. Emang Karena polisi dia udah suspek dari awal, dia ngikutin. Nah, suspek itu tuh Oh. sebenarnya tidak bisa kayak dilakukan sama polisi. Makanya di anehnya adalah logisnya cuma satu. Oke, dia ngebantu kita, tapi logikanya ketika maling ditangkap, kenapa barangnya tidak lengkap dibalikinnya? Udah sampai situ aja. Karena gini, enggak, ini yang aku dengar Kan juga 3 ya. orang. Karena 3 orang, jadi 2 yang ngambil, 1 dia campak ini ke si 1 lagi. Karena memang 3 orang ini, Kamu ngeliat di borgol 3 orang di mobil? enggak, waktu ngambil, maksudnya waktu ngambil tas itu 2 orang. Kan yang ketangkap ini 3, 2 orang yang ngambil. Terus kata dia pas dia bawa itu dilempar ke yang 1. Oke. Ya baru mereka nangkep nih 3-3. Kenapa tas LV-nya cuma ada casing handphone yang nggak ada? Sebenarnya handphonenya juga nggak di dalam pouch itu sih. Tuh, ini. Kenapa dimasukin ke dalam Dia ada pouch di, itu? di tas abu itu. Nah, kenapa dimasukin ke dalam pouch LV tapi handphone nggak ada, cuma ada casingnya? Nah, itu yang dianehkan tuh, barangnya tuh step by step, Dok. Nggak, tapi mungkin aja si polisinya tuh nggak tahu ini barang ini satu rangkaian Iya, punya karena si dia- Fuji atau gini, enggak. Kak, ya. Mungkin dia pikirnya diambil dari orang satu ini, orang dari satu Karena bagi ini. 3 gitu Gini, loh. satu Kak Des, dia nemu itu 2 handphone di pelaku ini. Ada handphone Samsung tadi dia nunjukin, ini punya dari kalian juga? Enggak. Berarti dia tuh just from my bag. kompilasi nyurinya. Cuman yang Samsung itu nggak tahu punya siapa. Makanya aku bilang enggak, yang punya kami cuman iPhone. Tadi aku tanya ke Lucy cuman iPhone. Oke, di sini aku mau story time tadi kecopetan itu gimana. Jadi tas yang hilang itu, yang dicopet itu adalah tas yang barang-barang aku sih, cuman itu yang dipegang sama Lucy. Tas aku ini aman, tadi aku tuh lagi pipis. Jadi aku tuh lagi nyuruh Lucy buat beli apa sih, makanan waffle gitu. Terus Lucy itu nitipin tasnya itu ke ada Kohendi namanya. Itu salahnya di situ. Sebenarnya nitipin tas ke orang lain itu gak bagus gitu loh. Kalau tas kita ya kita pegang sendiri. Aku lagi pipis di suatu cafe Hard Rock namanya. Terus Lucy beli makanannya itu waffle itu. Nah, tas ini ada di atas koper. Kita tuh lagi semua bawa koper. Kata tour guide-nya tuh jalannya bakal jauh, jadi kita bawa koper nih di atas koper. Oke, selesai dari aku pipis, aku keluar dari cafe itu, aku ya foto-foto aja. Karena aku nggak tahu juga tasnya itu di atas koper. Yang aku tahu adalah tas itu sama Lucy. Aku juga nggak ngeh Lucy itu pergi bawa tas atau enggak. Nah, habis itu Lucy balik kita juga nggak ngeh itu tas kita di mana. Aku pun nggak ngeh karena aku nggak tahu tas itu sama Lucy apa enggak gitu loh. Terus ada bule nyamperin kita kayak, do you lost something or a bag? Kita ngomong kayak gitu kan. Tapi ada yang remind kita juga kayak 3 bule gitu, don't talk to him, he is a weird guys gitu. Nah, jadi pas diingetin kayak gitu kita jadi was-was gitu loh. Aku, Kak Dery, Kak Kiel, Kak Lucy, Lucy tuh kayak was-was gitu loh, kayak oh oke deh jangan ngomong sama dia karena kita tuh parno gitu kan. Kalau di sini tuh copet tuh banyak banget triknya. Nah, abis itu kita pengen ke bus kan, ke bus. Nah, di situ baru enggak tuh tas tuh hilang. Panik lah di situ, super duper panik. Mukaku langsung berubah yang kayak tas gue. Terus langsung kayak, Lus, paspor gue di mana, Lus? Paspornya di tas ini, paspornya di sini. Panik lah, kayak deg-degan banget. Oke, selesai dari situ. Ternyata bule tadi yang nyamperin kita itu nyamperin lagi kita kayak, do you lost something? I told you before. Dan dia tuh bilang dia itu polisi. Terus kita minta dong, aku minta dong kayak, do you have an ID card? Dia nunjukin ID cardnya dan dia adalah polisi. Oke. Aku minta tolong kayak, do you see the guys who stole my bag? Kamu lihat gak sih siapa tuh yang ngambil tas aku, copetnya tuh ngeliat gak sih? Yeah, I see him but you don't believe me. Maksudnya pas dia tuh udah ngobrol gitu loh ke tour guide-nya gitu kayak look at your bag gitu loh. Gimana?
udah di situ mana itu hujan, dan itu kalau nggak salah tadi itu 8 derajat 7 derajat, super duper dingin. Aku sampai menggigil, otak nggak bisa mikir, paspor hilang. Di situ juga ada HP kerja aku yang biasanya kan buat ngerekam gitu, HP kerja aku yang kenangannya banyak banget juga. Itu kayak oh my god, jantung aku tuh hilang rasanya. Aku udah mau nangis, Lucy juga udah mau nangis. Kita tuh saking paniknya kayak nangis aja udah males gitu loh. Terus kayak dia bilang chill. Terus kita masuk ke kafe. Orang kafenya baik banget, artworknya kayak kasih kita waktu karena di luar tuh hujan kan. Terus katanya dia bilang kita udah tangkap 1 orangnya. Jadi copet itu ada 3 orang gitu loh, kerjasama gitu loh. Dan dia nunjukin CCTV-nya kayak is this your bag, kayak ini yang pas dia. Habis itu udah kita nunggu sambil ditanya-tanyain apa aja yang ada di tas itu. Aku jelasin ada paspor, ada HP, ada pouch makeup, ada apa lagi juga aku lupa. Tapi kalau nggak salah duit ya, alhamdulillah juga duit di sini. Kalau copet-copet itu kayaknya butuhnya tuh kan katanya katanya tuh butuhnya duit, ngambil tuh duit. Kayak barang-barang tuh enggak, alhamdulillah di sini. Terus apalagi ya, datanglah katanya tasnya tuh ada. Dia punya tas aku nih, maksudnya temennya itu udah ngambil tasnya aku nih, maksudnya teman polisi nih ya. Nih di sini datanglah akhirnya sekitar 20 atau 30 menitan datang nih tas. Aku seneng banget. Terus pas aku buka nih ya, ini nggak ada. Tapi alhamdulillahnya aku udah seneng banget, udah bersyukur banget. Ini paspor udah ada ya, jiwaku tenang gitu loh. Tapi ini nggak ada. Di sini dalamnya apa? Mau lihat? Di sini tuh isinya cuman ada handphone, KTP Lucy, lip balm, lip cream, powerbank, sama bedak. Jadi nggak begitu terlalu penting. Yang penting ada lagi nih handphone. Ini handphone penting banget karena HP kerja aku guys. Ini bener-bener oh my god, kerjaan aku. Maksudnya video-video, foto-foto itu segala macam kerjaan tuh di sini. Yang belum upload segala macam tuh di sini. Itu kenapa jiwaku nggak tenang. Terus mereka balik lagi around 10 sampai 15 menit, datang lagi katanya ini ketemu. Aku jelasin pouch LV aku ini udah belum ketemu. Akhirnya mereka datang lagi ngasih ini. Tapi pas datang itu ini tuh kayak di dalam ini nih tas LV ini cuma ada casingnya doang. Pas aku buka kayak HP nggak ada, woi. Ya udah, habis itu kita nunggu lagi dan akhirnya HP ini balik, dianterin lagi. Terima kasih banget ya Allah, terima kasih banget Tuhan. Aku sangat amat beruntung, sangat amat bersyukur semuanya balik, mulai dari paspor, handphone, semuanya. Dan terima kasih banget sama polisi itu yang sudah teramat peka. Tadi tuh sempat ada yang seuzon juga kan, kalau misalnya ini tuh kayak mungkin trik mereka, komplotan mereka. Aku udah gak peduli, aku sudah sangat amat bersyukur semuanya balik. Dan aku percaya kayak ini tuh udah ini udah yang penting semuanya balik deh. Terus Kak Kiel tuh sempat ngeliat gitu pas yang polisi datang yang pertama kali itu, polisinya itu kan bawa mobil. Di dalam mobilnya itu ada 3 orang gitu, katanya udah diborgol. Makanya dijelasin polisinya itu orang Maroko gitu. Tapi untuk kenapa HP barangnya datang satu persatu aku juga gak ngerti. Tapi alhamdulillah. Semoga aja berarti. Ini masih udah ini. Semoga aja gak ada yang penting ya. Seingat aku sih cuma make up. Enggak sih, sebenarnya aku gak inget. Sumpah yang packingin kalau di ya udah susah. Ini Dana bilang ya. Aku tuh biasanya packingin barang aku tuh si Lucy kalau misalnya keluar. Karena kalau aku yang packingin pasti ada aja yang ketinggalan atau miss gitu loh. Jadi pas tadi hilang kan pada nanya apa aja yang hilang apa di tas itu, kayak gue nggak tahu lagi. Baru day one, aku tuh belum ngobrol-ngobrol di tas itu juga. Dia kayak apa aja di situ, kayak nggak tahu. Seingat aku cuma make up. Ya, alhamdulillahnya paspor, handphone 2, terus apa lagi tadi, kameranya dia 180.
ada semua. Ya, yang paling berharganya aduh Kak Stevi kasihan. Ini musibah. Insya Allah dimaafin. Gak ada juga yang mau kayak begini. Kita tadi shock dulu nanti banget. kenapa dia minta maaf ke Kak Stevi? Jadi ada gelang dari Stevi di dalam tas itu. Dia suka banget, emang belakangnya aku lihat dia pakai terus kemana-mana gelang yang pink itu kan, yang Hermes. Dia tuh lagi suka banget sama gelang itu, dipakai terus. Jadi perempuan Sampai dibawa ke Jepang. Terus tasnya hilang. Sumpah tadi tuh kita lagi foto-foto. Aku bener-bener tadi lagi nge-vape di situ, sampai aku tas-tasnya, terus habis itu Fuji bilang, "Kakak sini," dia pengen fotoin aku. Terus kita majulah, terus ada orang ngajakin kita foto 3 orang. Udah ke distract, tiba-tiba pas balik lagi tiba-tiba Fuji jerit, "Kak Vio, tas aku mana?" Hah? Aku juga digituin kaget kayak, "Hah? Di mana Ti?" Langsung aku cari di jalan situ nggak ada. Terus aku pikir ketinggalan di train atau apa. Kalau ketinggalan itu kan sebenarnya kalau menurutku ya, aku udah sering banget kesini, aman banget Jepang. Tapi ternyata itu dari ada yang ngambil. Karena itu tas kita yakin banget ditaruh di situ. Aku sampai buka-buka video. Uti tuh bawa keluar dari stasiun Shinjuku keluar gitu, masih ada, dia masih pegang. Dan emang bener-bener pas lagi foto dia taruh di jalanan. Jadi bener-bener emang diambil. Aku juga shock karena menurut aku Jepang tuh negara paling aman dan aku sering banget bangga-banggain ke orang-orang. Aku pernah dompet jatuh, handphone ketinggalan, itu orangnya sampai ngejer balikin ke aku kayak this is yours gitu. Tapi ternyata udah gak seaman itu guys. Daerah kali Kak. Soalnya dia kan daerahnya beda. Di Shinjuku juga waktu itu. Soalnya aku ketinggalan handphone. Pas dari tadi aku lihat ya setiap daerah beda orang-orangnya. Tapi mungkin karena memang udah bertahun-tahun lamanya juga kan, jadi udah Iya, udah banyak turis yang yang jadi tinggal di sini. bukan orang Jepang asli juga, tapi aku yakin orang Jepang aslinya tuh baik-baik